Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan firman hidup. Saudaraku, bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan umat ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, kita akan melihat sepenuhnya ini dari perspektif PL, nanti kita satu waktu akan bergerak lagi ke perspektif PB. Menarik ketika dikatakan di dalam Ulangan pasal 30, Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 18. Ulangan 30, 11 sampai 18, firman itu dekat padamu. Dikatakan begini, sebab perintah ini kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan. Tidak juga di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut. Untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali. Ketika kemudian Tuhan memperhadapkan kepada umat itu, bagaimana seharusnya umat Israel hidup. Pengalaman perjalanan hidup Israel sudah menunjukkan betapa amat sangat bebalnya mereka. Tiap hari mukjizat, tiang awan, tiang api, siang malam. Tiap hari mukjizat, mana di pagi hari, belum lagi kalau kurang air. Dari batu, air pahit pun menjadi bisa diminum. Belum lagi ketika burung puyuh datang dan melengkapi gizi dalam perjalanan Israel. Dan berbagai hal spektakuler termasuk memenangi segala perang yang mereka hadapi. Padahal mereka bukan pasukan terlatih. Saudara-saudara yang kekasih, tak cukup mujizat yang datang silih berganti, Israel tetap saja berbuat salah. Israel hidup dalam dosa karena melanggar ketetapan-ketetapan Allah yang suci itu. Oleh karena itulah ketika dikatakan oleh Tuhan melalui Musa, perintah ini ku sampaikan kepadamu hari ini tidaklah sukar,
bagimu dan juga tidak terlalu jauh. Menarik. Pertama digambarkan firman sebagai tidak terlalu sukar atau terlalu jauh, sehingga orang beralasan tidak bisa melakukan, terlalu berat, terlalu sulit. Kalimat yang ternyata sampai sekarang pun masih sering kita dengar. Kalau gitu siapa yang bisa? Kalau gitu siapa yang mampu? Waduh, berat amat ya. Nah, inilah warna-warni kehidupan kita dari hari ke hari. Inilah warna-warni kehidupan kita sehingga seringkali hidup kita menjadi hidup yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang salah, tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak sukar, tidak juga terlalu jauh. Maka dikatakan di sana, firman Tuhan tidak ditaruh di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya. Gambaran ini menjadi menarik, saudara. Firman itu tidak taruh di langit supaya kemudian engkau beralasan, bukan siapa yang akan naik ke langit mengambilnya dan memperdengarkannya pada kita. Jadi, karena ada di langit dan susah, jadi kita tidak mendengarnya. Jadi, intinya cuma satu, kita nggak perlu melakukannya. Umat akan berdalih 1001 alasan. Maka Tuhan berkata, aku tidak menaruhnya di langit. Tetapi juga dikatakan, tidak pula itu ditaruh di seberang laut. Sehingga engkau berkata siapa yang menyeberang ke seberang mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya. No. Maka firman itu dikatakan tidak sukar dan tidak jauh. Dia tidak di seberang laut sehingga engkau perlu menyeberang lalu membawa kembali dan memperdengarkannya. Bukan itu. Maka gambaran ini dengan segera memberikan lukisan yang sangat jelas kepada kita. Firman Tuhan tidak di langit, firman Tuhan tidak di seberang laut. Firman Tuhan tidak seperti itu. Tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Menarik. Saudara-saudara, hakikatnya inilah kesejahteraan hidup setiap orang percaya. Bahwa firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam mulut kita. Kita ucapkan di mulut kita, tersimpan di hati kita. Akankah kita lakukan? Itu pertanyaannya. Oleh karena itu menjadi amat sangat aneh sekali kalau setiap orang bisa berkata, saya nggak ngerti firman sih. Loh, kalau secara letterlek, gampang-gampangan, Alkitab itu kan isinya firman Tuhan, toh artinya Anda mesti baca. Artinya apa lagi? Dekat kan ya, kapan juga bisa baca. Apalagi di konteks sekarang. Anda lupa bawa Alkitab di handphone atau di BB Anda bisa membuka Alkitab. Di mana saja, kapan saja, dengan amat sangat mudah kita bisa membaca Alkitab. Tetapi, itu aspek teknis. Maka aspek teknis adalah aspek yang sangat mungkin untuk dilakukan, bukan? Nah, aspek teknis ini menuntut kemauan saudara untuk membuka dan membaca Alkitab. Saya suka mengkritisi orang Kristen, lebih suka dengar khotbah, mengamenkan apa kata pengkhotbah, tapi tidak pernah mau baca Alkitab. Jadi lebih banyak dengar khotbah daripada baca Alkitabnya. Kita cenderung malas baca Alkitab. Sehingga kami yang khotbah ini kalau khotbah salah Anda amin-amin aja. Karena nggak tahu salah apa enggak. Lalu nggak baca Alkitab. Apa yang saya katakan lalu Anda aminkan, lalu Anda bicarakan, tidak cek apakah betul Alkitab seperti itu. Nah ini hati-hati saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah di dalam hidup kita bagaimana kita harus menjalaninya, bagaimana kita harus melakukannya. Ini menjadi perlu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup itu terus berjalan di dalam kehendaknya. Dengan demikian, maka apa yang menjadi satu pengharapan dalam hidup orang percaya, menjadi sesuatu yang aktual. Firman itu dekat padamu, di hatimu tadi itu, di mulutmu. Secara teknis ada Alkitab yang mudah dibaca. Tetapi kemudian saudara-saudara, secara hakikat, artinya apa? Firman yang sudah kita dengar itu ada di dalam batin kita. Menyatu dengan kita di kehidupan kita. Minimal apa yang saudara baca dan ingat itu loh. Belum baca semua Alkitab. Oke, seberapa yang saudara baca? Toh saudara tahu kan jangan mencuri, jangan membunuh dan seterusnya. Simpel saja kan. Saudara tahu kan tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Saudara tahu kan ikut Yesus sangkal diri pikul salib. Minimal hal-hal seperti itu kita tahu. Dan bagaimana seharusnya kita menaklukkan diri kepada hal itu. Itulah yang harusnya kita pahami. Firman itu dekat dengan kita. Di hati dan di mulut kita. Tapi berapa banyak yang dekat dengan kita?
Nah ini harus kita sadari. Sehingga secara teknis tadi, kalau terlalu sedikit yang saudara tahu, ya bacalah yang banyak. Pelajarilah yang banyak supaya tahu banyak. Mengerti banyak. Sehingga saudara bisa melakoni sungguh-sungguh kehidupan itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak di langit sana, tidak di seberang laut. Tetapi dekat dengan kita. Ada di mulut kita. Ada di hati kita. Nah ini yang menjadi sangat perlu saudara-saudaraku. Oleh karena itulah, bagaimana sesungguhnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh gairah. Bagaimana hidup kita dijalani oleh kehendak Allah. Dan bagaimana kita melakoninya dalam keseharian kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah ini, pikirkanlah ini, renungkanlah ini. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, bagaimana kehidupan orang Kristen menjadi kehidupan yang penuh? Bagaimana menjadi kehidupan orang Kristen menjadi kehidupan yang harus diaktualisasikan secara utuh dalam hidup bersama? Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita itu? Firman itu dekat padamu, tidak di ujung sana, tidak di ujung sini. Kita bangun tadi bukan? Secara teknis, bacalah Alkitab yang dengan mudah ditemukan. Entah bukunya, entah di handphone saudara. Yang tiap hari bersama dengan saudara. Saudara mungkin mendapat banyak informasi dari handphone. Apapun. Entah SMS, entah BB, entah telepon, entah apa. Tetapi miris. Sedikit sekali handphone yang ada Alkitab itu memberi informasi tentang Alkitab itu kepada kita. Ini menyedihkan. Ini menyakitkan. Ini menakutkan. Seharusnya lah kita hidup tidak seperti itu. Tapi bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Seharusnya lah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak lalai, kita tidak lari dari jalan yang dikehendakinya. Ini bagian yang pertama saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu patutlah kita mengukur diri untuk menyadari sedekat apa kita dengan firman itu. Jauhkah, dekatkah? Nah itu kan perlu. Ya, jauhkah, dekatkah? Itu perlu. Sejauh apa, sedekat apa? Nah itu perlu pemeriksaan diri pada diri kita masing-masing. Untuk menyadari kebenaran Tuhan itu, untuk mengerti kehendak Tuhan itu. Supaya kita tidak menjadi salah. Ya, yang kedua. Kedekatan firman itu diperhadapkan katanya begini oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan sendiri. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Sedemikian dekatnya firman Tuhan kepada kita, begitu pula lah kita diperhadapkan pada hidup mati, untung dan celaka. Saudara-saudara ini menjadi menarik. Sehingga firman itu bukan barang recehan yang bim salah bim, apa yang saudara mau lalu saudara enak saja. Firman itu tidak serta-merta saudara bayangkan keberuntungan dan kehidupan. Karena bisa jadi kecelakaan dan kematian. Itu kata Tuhan. Artinya apa? Bagaimana sikap kita terhadap firman itu? Mentaatinya kah atau melawannya kah? Yesaya pernah mengatakan, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar keluh kesahmu, bukan tangannya kurang panjang menolong engkau atau menjangkaumu, tapi kelakuan dosamu membuat dia memalingkan wajahnya dan meninggalkanmu. Waduh, serius banget. Ditinggalkan dan diabaikannya kita karena kebebalan kita sebetulnya. Nah oleh karena itulah jangan kita menjadi seperti itu. Tapi betul-betul memahami kehendak Allah dan hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Itulah yang semestinya kita jalani dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Jadi, begitu dekatnya firman sekaligus begitu dekatnya konsekuensi yang diperhadapkan. Hidup mati, untung dan celaka itu. Oleh karena itu tiap orang Kristen patut untuk memeriksa dirinya. Sejauh mana dia mengenal firman dan melakukannya. Sejauh mana dia mengerti dan mentaatinya. Karena saudara-saudara menjadi amat sangat menyedihkan. Bagaimana mau melakukan kalau tidak tahu, bukan? Tapi bagaimana tahu kalau tidak mau tahu? Tidak membaca? Ya enggak mungkin lah. Anda mesti mau tahu dan mau membaca supaya tahu dan bisa melakukannya.
Lalu mungkin saudara bilang, mendingan saya nggak tahu lah, jadi nggak melakukan kan nggak dosa. Oh, tidak tahu Alkitab sama dengan dosa. Karena dosa adalah tidak memenuhi standar minimal Allah. Itu bahasa gampangnya. Tidak memenuhi atau menepati sasaran yang dikehendakinya. Meleset dikit, dosa. Karena itu hidup serius dalam keimanan itu sungguh-sungguh. Supaya kita lakoni secara sungguh-sungguh pula. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini dia akan memerintahkan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Firman itu mengajar kita. Firman itu mengatur kita. Dan Musa mengajar kepada orang-orang Israel. Bagaimana orang Israel seharusnya hidup mengasihi Tuhannya. Bagaimana orang Israel hidup menaruh seluruh pengharapan kepada Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya mereka bisa hidup dan bertambah banyak. Dan bagaimana mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Di tempat nanti di mana mereka akan tinggal, yaitu tanah perjanjian. Orang Kristen selalu ingin diberkati Tuhan dan pakai ayat firman Tuhan. Tetapi maaf, tidak pernah hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang Kristen selalu mau memberi persembahan tapi harap kembali 2 kali lipat. Memalukan. Dengan Tuhan saja dia berhitung. Saya nggak jelas dengan sesama kayak apa. Ya, itu justru menunjukkan kekerdilan iman Kristiani. Seharusnya umat Kristen itu memberi karena bersyukur. Tuhan sudah lebih dulu memberi. Ini rupa-rupanya dianggap Tuhan belum memberi aja. Dia harus diumpan dengan persembahan baru Tuhan memberi. Ini bukan paham Kristen, saudara. Agama-agama yang memperlakukan sesajen yang modelnya gini. Kasih sesajen nanti dapat rezeki dari dewa. Rupa-rupanya banyak orang Kristen dengan konsep sesajen itu. Memberi supaya berharap kembali. Itu menakutkan. Ya. Padahal Tuhan sumber hidup itu sudah menghidupi kita. Dia akan memberkati di dalam ketaatan kita. Karena dia sumber berkat. Emang orang Israel itu waktu lepas dari tanah Mesir siapa? Tuhan. Makanya Keluaran 20 jelas. Akulah Tuhan Allah yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Emang siapa yang menghidupi orang Israel di dalam tanah perjalanan di padang gurun? Tuhan. Tapi mereka tetap pelintak-pelintuk lari sana sini melawan Tuhan seenaknya. Dan mereka akan memasuki tanah perjanjian. Siapa yang bawa? Ya Tuhan. Dan kalau mereka taat terus diberkati Tuhan, bukankah itu hidup indah, saudaraku? Oleh karena itu menjadi amat sangat aneh sebetulnya, bukan? Dengan taat mereka akan terus menerima berkat yang sudah lebih dulu mereka terima dan akan terus terima. Bisa-bisanya melawan. Bisa-bisanya memberontak. Lucu setengah mati. Tetapi itulah kehidupan manusia. Ironi. Kita susah. Hidup sulit persoalan ini itu. Lalu mau dekat kepada Tuhan. Tapi dekat kepada Tuhan. Ternyata kita cuma dekat ketika ada maunya. Supaya dia memberkati kita, tapi kita nggak mau taat pada dia. Tidak melakukan kehendaknya. Ini seperti apa? Oleh karena itulah saudara-saudaraku, dikatakan oleh Musa, kalau hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, ya, bahkan engkau mau disesatkan kepada ilah-ilah lain, maka dikatakan, engkau akan dibuang. Engkau akan binasa. Alkitab sebetulnya dengan jelas menunjukkan fakta-fakta. Keseriusan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana hukumannya akan datang pada kita. Tapi tampaknya orang-orang di perjanjian baru menyalahpahami artinya kasih karunia atau anugerah. Lalu dibuatlah menjadi anugerah murahan. Berbuat seenak perutnya atau antar Tuhan mengasihi. Dia lupa. Bahwa ketika dia melakukan lalu tidak kusta. Dia lupa. Bahwa ketika dia melakukan salah lalu tidak celaka. Dia lupa. Bahwa ketika dia melakukan penipuan tapi tidak ketangkap, dia lupa bahwa ada ayat yang mengatakan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus pun melanjutkan kalimat itu. Bahkan ada yang berkata, aku bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Waduh, kok bisa ya? Nah itulah kengerian hukuman perjanjian baru. Dibiarkan lolos mulus di kehidupan kekinian, berhasil menipu dan membodoh-bodohi umat, berhasil menjungkir balikan. Ya, seakan-akan bisa menipu orang dengan ayat-ayat Alkitab, dia pikir dia lolos, dia pikir dia diberkati. Ujungnya itu yang menakutkan. Kalau dulu orang masih ada kesempatan mungkin dalam hidup ini.
Tapi kemudian kalau sudah sempat Tuhan biarkan, maka matilah dia di ujung kebinasaan. Mau bertobat mana bisa lagi. Dia pikir dia masuk surga, ternyata dia masuk neraka. Betapa seriusnya. Karena itu, berjaga-jagalah. Firman itu dekat padamu, jujurlah. Periksalah diri kita dengan kebenaran firman itu. Beranilah kita menelanjangi diri kita dengan firman itu. Beranilah kita mengukur sejauh mana benarnya pengenalan kita akan Tuhan itu. Beranilah kita mengukur sejauh mana sesungguhnya kita taat mengikuti Dia. Beranilah kita mengukur sejauh mana kita hidup di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi amat sangat perlu. Ini menjadi amat sangat penting. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Begitulah semestinya dan sudah seharusnya. Jalanilah hari. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Maka hidup kita akan menjadi saksi yang tak terbantah. Bukankah itu luar biasa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan, pada hari engkau melawan, engkau akan dibinasakan. Nah kalau di PL, dalam perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian jelas-jelas, ketika mereka menyembah patung tuangan lembu emas, lalu mereka juga pernah membuat ibadah-ibadah yang gaya Mesir gitu ya, gaya kafir, Tuhan murka. Dan tidak tanggung-tanggung dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian di padang gurun. Tidak kurang dari hampir 54.000 orang dibantai Tuhan langsung. Ya, lewat tula-tula yang mengerikan di telan bumi, di pagut ular dan seterusnya. Belum lagi hukuman-hukuman lain yang berlanjut terus. Jadi tidak kurang dari 10% mati di perjalanan. Langsung mati. Saudara-saudara bisa membayangkan betapa seriusnya Tuhan. Dan saking seriusnya Dia, ketika orang meragukan Dia mau masuk tanah Kanaan, pengintai itu memberikan laporan-laporan jahat. Yang miring, yang salah. Karena merendahkan Tuhan. Membuat bangsa itu terkutuk. 40 hari pengintaian menjadi 40 tahun perjalanan. Serius loh Tuhan. Bukan main-main. Tetapi sekarang ini tampaknya umat tidak lagi melihat keseriusan, kesungguhan, kesucian Allah. Semua yang dilihat Allah yang baik, Allah yang dekat, Allah yang enak-enak itu saja. Murka Allah diabaikan. Nah inilah kesalahan. Oleh karena itu firman Allah itu dekat pada kita. Yes, menyelamatkan kita. Yes. Membawa kita menggapai keberhasilan hidup. Yes, kalau kita taat melakukannya. Jadi tidak ada janji recehan di sana. Bukan karena saudara hafal lalu saudara baca, saudara klaim-klaim itu biasa-biasa main klaim gitu kan. Sebutkan ayat lalu saudara pikir semua beres. Oh ternyata buktinya apa? Si Anu berhasil, si Anu berhasil. Ke Gunung Kawi pun saudara berhasil kalau mau cari kaya. Ya. Banyak dukun yang bisa membuat kesembuhan luar biasa. Apakah itu kekristenan? Camkanlah, pikirkanlah. Kecuali memang bagi saudara kekristenan sama dengan perdukunan, nah kacau balau lah kita semua. Tetapi bagiku firman adalah firman hidup yang harus ditaati, dilakukan. Maka Tuhan akan memberkati, memberi kita kekuatan, kebahagiaan. Bukan hanya ukuran-ukuran materi ukurannya. Itu paling sekunder justru. Sekarang dijadikan ukuran utama. Paulus, rasul hebat, pintar, bijak, luar biasa. Banyak mujizat, banyak yang disembuhkan. Bahkan Eutikus jatuh mati. Ya mungkin mati suri, didoakan dan hidup lagi. Tapi Paulus tidak pernah sekaya orang banyak di sekitarnya. Yang tidak sepintar dia. Yang tidak sehebat dia. Apakah saudara mau bilang dia tidak diberkati? Malah keluar masuk penjara. Begitulah rasul-rasul lainnya. Sakeus karena percaya, separuh hartanya langsung dia serahkan. Artinya asetnya langsung drop separuh. Bukan tambah kali-kali lipat. Tapi bahagianya tidak pernah berhenti. Begitulah Yusuf Arimatea. Diberinya properti untuk kubur Yesus. Tapi dia tidak pernah hitung-hitungan. Karena firman itu dekat di hatinya. Biarlah firman itu dekat di hati kita. Dan kita mentaati dan melakukannya. Supaya jangan firman itu pula lah yang menghukum kita. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kita. Firman itu ada di mulutmu, di hatimu. Dengarkan, lakukan. Tuhan mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, hari-hari kami. Berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu, berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan firman hidup itu.
supaya hidup kami berkenan padamu, dan biarlah kiranya firman-Mu semakin nyata di dalam mulut kami terucap, di dalam hati kami tersimpan, di perilaku kami tampak nyata. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.